Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa, saya mau berbagi ilmu. Ilmu kali ini adalah tentang nemu uang atau nemu HP ya. Jadi, saya pernah meneliti dan uji coba tentang orang yang menemukan uang. Waktu itu saya masih punya istri dan istri saya masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba dia menemukan uang 100.000 di WC ya. Dan pada saat itu saya bekerja di PT ya. Jadi saya pernah dompet saya itu jatuh ya. Jam istirahat itu saya barusan ngambil uang 500.000 ya. Di dompet tuh 500.000 barusan ngambil. Aku taruh di dompet. Pas menjelang pulang jam 5 sore, dompet saya jatuh, nggak terasa kan. Yang namanya pakaian kerja kan, pakaian kerjanya itu nyatu di wearpack. Jadi kadang-kadang dilepas cuma separuh kan, kadang-kadang dilepas semua seperti itu. Habis itu saya balik ke rumah. Saya tanya istri saya, "Kamu nemu uang ya?" Saya bilang, "Kok kenapa?" "Loh kok tahu?" Istri aku bilang itu, "Loh kok kamu tahu aku nemu uang?" "Masalahnya uang aku tuh hilang." Seperti itu. "Apa hubungannya?" Lalu saya ceritakan kepada istri saya, kalau seorang istri menemukan uang, baik itu di jalan atau di WC umum, maka si pihak suaminya akan kehilangan uang. Bahkan kehilangan uangnya akan jauh lebih besar. Seorang istri menemukan uang 100.000 di WC, sedangkan suaminya akan kehilangan uang 500.000. Seperti itu. Ini hasil penelitian saya. Bukan mitos ya, ini fakta ini. Nah, keesokan harinya saya ke pasar bersama istri anak. Ke pasar namanya Jodoh Center di Kota Batam. Jadi istri saya ini berjalan, ketika membeli sayur dia menemukan HP di jalan. Aku sudah bilang sama dia, kalau nemu uang di jalan, HP di jalan, jangan diambil. Kenapa saya bilang jangan diambil? Istri saya menemukan HP di pasar Jodoh Center, menemukan HP yang jelek. Diseling hari berikutnya dia membeli HP, baru aja membeli HP, hilang HP dia sendiri. Seperti itu. Siapa yang mengambil HP di jalan, tidak mengembalikannya kepada pemiliknya, maka HP si pengambil ini akan hilang secara otomatis. Ini hasil penelitian saya. Kedua kali kan. Habis itu udah saya ajarkan kepada istri saya, kalau nemu HP dibalikin ke pemiliknya, jangan diambil, pasti HP-mu kan hilang. Kalau nemu uang juga jangan diambil, kalau lah diambil diumumkan ini uang punya siapa, seperti itu. Saya itu pernah nemu HP bagus banget. Waktu saya jualan cilok ya di kampung ya, bagus HP-nya. HP-nya bagus, layar sentuh kan. Habis itu saya umumkan ke warga kampung. Saya nggak mau lah nyebut nama desanya ya gitu.
Jadi saya umumkan kepada warga kampung, "Pak, Bu, ini HP siapa nih jatuh?" Saya bilang kan. Lalu ada ibu-ibu yang gendut itu ngaku, "Oh iya Mang, HP saya," katanya. Ya udah saya kasih. Seperti itu. Habis dia kasih terima, nggak ada mengucapkan terima kasih sama sekali pun nggak ada. Dia langsung terima, langsung pergi aja gitu. Ya udah, aku kasih dia. Itu nemu di desa ya. Waktu saya jualan keliling nemu HP. Saya kalau nemu HP bagus ya, pokoknya HP sebagus apapun, saya kalau nemu pasti saya balikin. Gitu. Di lain berikutnya, saya mau ngambil cilok. Bertemulah di papasan ada HP jatuh di pinggir jalan. Saya ambil, saya pungut. Belum sempat saya mengembalikan karena saya mengambil cilok kan. Jadi nantinya terganggu, dah saya taruh aja, nanti balikinnya pas di rumah. Begitu saya digoes, ada bapak-bapak ngejar saya. Tanya, "Mas, lihat HP gak di jalan?" Saya jawab, "Iya lihat," saya bilang. "Itu HP saya Mas," katanya. Saya tunjukin yang ini. "Oh iya," katanya, "itu HP saya balikin." Gitu. Nah dia mengucapkan, "Oh terima kasih ya," katanya. Ya saya bilang, saya ambil HP ini, tadinya saya mau ambil cilok dulu. Rencananya saya mau mengembalikan setelah ambil cilok. Nah ternyata pemiliknya udah datang duluan. Jadi ya udah saya kasih. Seperti itu. Jadi saya udah 2 kali nemu HP di jalan, saya dibalikin, gak pernah saya pungut ya. Seperti itu. Karena saya nggak suka barang haram. Jujur aja, saya nggak suka barang haram ya. Terus waktu saya merantau di kota Bekasi, di perumahan Asera ya, saya pernah menemukan uang 100.000 dilipat. Jadi saya tanya kepada orang-orang yang kerja di sekitar itu, "Pak, ada yang kehilangan uang 100.000 enggak?" Gak ada yang ngaku. Ini saya bilang uangnya. Nanti kalau agak ada yang ngaku, saya bilang, ini saya akan masukkan ke kotak amal atau saya sedekahkan Al-Quran. Kebetulan di HP kan banyak tuh nomor-nomor rekening yang sedekah Al-Quran kan, gitu. Jadi saya menemukan uang di jalan 100.000, saya langsung isi saldo, sekalian tambah saldo saya 100, nemu uang 100. Nah, habis itu saya transfer ke wakaf Al-Quran. Dan niat saya berbicara langsung kepada Allah, "Ya Allah, saya nemu duit nih." Saya bilang sama Allah, "Tolong pahalanya berikan kepada orang pemilik uang tersebut," saya bilang gitu. Karena saya tidak bisa mengembalikannya. Jadi uang yang 100.000 itu, yang hasil nemu, saya isi saldo dan tambahin sama saya 100.000, isi saldo kan jadi 200.000 tuh. Jadi saya wakaf Al-Quran 200.000 sama uang saya kan. Jadi saya sumbangkan uang hasil nemu yang 100.000 itu. Seperti itu. Jadi banyak kisah hidup saya yang menemukan uang, menemukan HP, saya dibalikin. Seperti itu. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, seandainya kalian nemu HP di jalan atau di WC umum, sebaiknya Anda mengembalikannya, jangan mengambilnya. Suatu saat, kalau Anda menemukan HP dan menjadi milik Anda sendiri HP-nya, maka suatu saat Anda punya HP yang jauh lebih bagus, maka HP itu akan hilang. Akan hilang secara otomatis.
Begitu juga Anda, ibu-ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawan menemukan uang di jalan atau di WC umum, maka Anda harus mengumumkannya dan mengembalikannya uang tersebut. Kalau Anda tidak mengembalikannya uang tersebut kepada pemiliknya, maka uang Anda akan hilang jauh lebih besar. Contohnya Anda mengambil uang 100.000 di WC umum atau di jalan, tapi Anda tidak mengembalikannya ke pemiliknya, maka di lain tersebut Anda akan kehilangan uang 500.000. Contohnya seperti saya. Tapi istri saya yang ngambil duitnya yang 100.000, sayanya yang kehilangan uang 500.000. Seperti itu. Ini kisah nyata pengalaman saya. Begitu juga dengan HP. Saya sudah meneliti orang yang menemukan HP, maka di lain berikutnya dia akan kehilangan HP yang jauh lebih bagus secara otomatis. Ini bukan sekali dua kali ya, tapi sering. Bahkan saya juga sering meneliti kawan saya menemukan HP di jalan, HP-nya jelek. Saya nasihatin dia, kamu kalau nemu HP balikin ke pemiliknya. Saya bilang gitu. Suatu saat kalau kamu nggak ngebalikin HP tersebut, maka HP kamu yang paling bagus akan hilang. Maka apa yang terjadi di hari berikutnya? HP dia benar-benar hilang. Yang bagus itu baru beli, udah hilang di jalan, entah jatuh di WC, entah jatuh di mobil kan. Akan tetapi saya sudah menasihatin dia, jangan mengambil HP milik orang lain. Kalau lah nemu dibalikin, jangan jadi hak milik. Pasti HP-mu yang bagus akan hilang, seperti itu. Dan ada juga mengatakan orang-orang namanya itu uang pesugihan ya. Jadi siapapun yang mengambil uang di jalan, ini uang tumbal pesugihan, maka kalau kita diambil, itu besoknya kita akan mati. Kalau kita membelanjakannya dan memakannya uang itu, kita akan mati. Itu namanya uang pesugihan ya. Seperti itu. Uang pesugihan, jadi tumbalnya itu siapa yang menemukan duit tersebut, maka dia akan jadi tumbal. Seperti itu. Tapi bagi saya, kalau saya menemukan uang di jalan maupun di WC umum, saya akan kembalikan kepada pemiliknya. Kalau kita tidak tahu kepada pemiliknya, ya kita bicara sama Allah langsung. Ya Allah, saya ini nemu duit, saya mau mengembalikan kepada pemiliknya, tapi saya nggak tahu pemiliknya di mana. Ya Allah, saya infakkan uang ini atau saya sedekahkan uang ini, tapi pahalanya saya akan berikan kepada uang pemilik tersebut. Begitu caranya. Jadi kita itu harus berbicara dengan Allah langsung. Seperti itu. Itu namanya keyakinan, iman yang 100%. Kita itu selalu berkomunikasi dengan Allah. Walaupun belum ada jawaban atau tidak mendengar perkataan Allah, tapi kita yakin bahwa Allah mendengar, bahwa Allah mengetahui, seperti itu, yakin. Jadi saya ingatkan sekali lagi, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, kalaulah Anda menemukan uang maupun HP, entah itu di WC umum, entah itu di jalan, mohon untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Apabila Anda takut mengembalikannya karena dituduh maling atau mencuri, maka Anda tinggal datang aja ke kantor polisi dan Anda berkata jujur, Pak, ini saya nemu HP, saya mau mengembalikan nih, tapi saya takut dituduh mencuri atau maling kan. Seperti itu, jawab aja dengan jujur, saya nggak maling, saya nemu, saya mau mengembalikan HP. Jadi saya minta tolong kepada Pak Polisi untuk mengembalikannya HP tersebut. Seperti itu, kalaulah tahu seperti itu. Tapi
ada sebagian ya, ada sebagian orang yang nggak tahu diri. Dia kehilangan HP, kehilangan uang. Ini orangnya nggak tahu diri nih. Begitu dibalikin sama orang yang baik, yang jujur, dia malah menuduhnya mencuri, maling. Seperti itu. Malah dilaporkan ke polisi. Ini orang nggak tahu diri nih. Sudah dibantu, ditolongin, malah berbalik jahat. Malah menuduh kepada yang menemukannya mencuri. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau saya mah tidak takut. Saya mah tidak takut kepada makhluk-makhluk Allah. Tidak takut saya. Saya cukup takut sama Allah saja ya. Seperti itu. Kalau saya menemukan uang atau HP kepada pemiliknya, terus pemilik HP atau pemilik uangnya menuduh saya mencuri, menuduh saya maling, oke, saya tantang, sumpah pocong secara lip. Kalau saya berbohong, saya mati. Diajab Allah sama langsung, diajab Allah disabet petir langsung. Tapi kalau kamu fitnah saya, berarti kamu yang mati, saya bilang. Seperti itu. Kita lawan balik, tantang. Inilah orang yang nggak tahu diri, sudah apanya ditemukan, uang ditemukan, balik. Ada orang yang baik yang mengembalikannya, malah dia menuduh maling, menuduh mencuri. Orang seperti ini nggak layak ditolong. Seperti itu. Biarkan aja hidup kesusahan, karena nggak tahu diri. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.